Hai, ketemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook-nya Okta Investama Berjangka. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara dahulu mengenai apa saja tentang Okta Investama Berjangka. Oke, untuk yang pertama dari perizinan Okta Investama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap, di mana ada perizinan dari Bapepti, kemudian Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, ICDX, dan juga tergabung di Asosiasi Aspeptindo. Kemudian untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka itu juga sudah memenangkan The Most Transparent Broker dan The Most Excellent Broker. Oke, untuk kelebihan trading di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Yang pertama kali itu adalah low spread, di mana futures ini paling banyak dicari oleh para rekan-rekan traders sekalian dikarenakan akan lebih cepat mudah mendapatkan peluang profit di market karena bisa menggunakan metode transaksi scalpers. Kemudian low commission, charge commissionnya pun juga sangat-sangat minim. Dan free swap, nah bicara free swap nih, ini merupakan salah satu unggulannya platform MT5 Okta Investama Berjangka, dikarenakan sedari awal traders membuka account sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat menggunakan jadwal Bank Umum Nasional. Kemudian Okta Vaganza, nah ini nih program yang paling banyak dicari oleh para rekan-rekan traders dikarenakan dari jumlah transaksi itu akan berubah menjadi lot, dan dari lot-lot yang terkumpul tersebut akan diredeem menjadi poin. Nah, dari poin-poin tersebut akan langsung dapat ditukarkan menjadi hadiah-hadiah. Let's say katakanlah mulai dari voucher, kemudian emas 1 gram, 5 gram, 10 gram, motor, sampai dengan mobil listrik. Ingat ya, Okta Vaganza itu merupakan hadiah langsung. Oke, untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga ada banyak. Ada www.okta.co.id, kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube channel, kemudian ada TikTok dan juga Twitter. Tetapi Okta Investama Berjangka tidak menggunakan platform Telegram. Nah, tanpa melupakan disclaimer on, materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, kita review dulu apa yang menjadi rilis data kalender ekonomi dari tanggal 23 hingga 27 September 2024. Tanpa kita sadari, kita sudah mau mulai memasuki bulan Oktober. Di hari esok, di hari Selasa, bulan September itu betul-betul sudah terlewati. Dan banyak nih berita-berita menarik, tetapi yang akan kita review itulah apa yang akan terjadi di pekan kemarin. Nah, kenapa sih setiap kali podcast Alec Mande kita selalu membahas apa yang terjadi di pekan kemarin? Karena begini, rekan-rekan traders, apa yang terjadi di pekan kemarin bisa jadi akan berlanjut dampaknya terhadap pergerakan di minggu yang akan datang. Nah, dalam hal ini untuk pekan kemarin dari sesi Senin itu banyak dirilis data-data PMI, katakanlah dari Prancis, dari Jerman, dari Inggris, dari Uni Eropa secara keseluruhan, dan dari Amerika Serikat. Nah, untuk data PMI manufacturing itu sendiri dapat dikatakan yang masih bagus, masih oke, itu adalah negara Inggris. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa pound sterling akhirnya mengalami pertumbuhan atau rebound yang cukup signifikan. Dan juga pada saat pekan kemarin itu juga ada selentingan daripada pemerintah China yang mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan stimulus besar-besaran untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi daripada China. Karena seperti kita tahu bahwa China sebetulnya sedang berjuang untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi diakibatkan krisis properti dari Evergrande. Nah, oleh karenanya
dari perlawanan yang dilakukan oleh negara China, itulah yang juga mendukung mata uang Aussie dan juga mata uang New Zealand. Karena apapun yang terjadi pada China biasanya nih juga akan berdampak bagi kedua negara komoditas tersebut, Australia dan New Zealand. Oke, kemudian untuk sesi Selasa itu juga ada pengumuman suku bunga dari Australia yang dirilis tetap sama-sama bertengger di level 4,35%. Kemudian untuk CB Consumer Confidence dari Amerika Serikat itu juga dirilis menurun dari 105,6 menjadi 98. Nah, inilah yang mengakibatkan greenback atau indeks US dollar itu sebenarnya mengalami tekanan untuk ke bawah, dikarenakan yaitu tadi untuk Fed cut rate itu kemarin ada tendensi bahwa Fed cut rate jumbo itu akan kembali lagi dilaksanakan di bulan November. Dikarenakan apa? Kalau kita lihat ke bawah, untuk sesi hari Jumat itu ada rilis data core CPI price index yang mengalami penurunan dari 2,7% menjadi 2,5%. Nah, disitulah yang semakin menggarisbawahi atau mempertegas bahwa pemotongan di bulan November bisa jadi akan lagi-lagi menyusul dari pemotongan suku bunga Fed di 2 minggu yang lalu yang akan dipotong sebesar 0,5% atau langsung sebesar 50 basis point. Oke, kemudian di sesi pekan kemarin itu juga ada rilis suku bunga untuk Swiss yang dirilis menurun dari 1,20% menjadi 1%. Nah, Wall Street, kita masuk ke dalam Wall Street nih. Wall Street mayoritas runtuh pada sesi Jumat, tetapi Dow Jones atau malah kembali mencatat rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high. Jadi memang kalau bicara Wall Street nggak bosan-bosannya nih bicara entah itu S&P 500 atau Nasdaq yang melakukan kenaikan dan menyentuh level tertinggi sepanjang masa. Kalau pada saat pekan kemarin itu yang menyentuh level tertinggi sepanjang masa adalah Dow Jones. Untuk S&P 500 dan Nasdaq itu sendiri itu ada pergerakan-pergerakan koreksi minor berdasarkan time frame H1 dan H4. Nah, pertanyaannya begini. Banyak yang datang kepada kami, Pak, jadi Wall Street ini sebetulnya trennya lagi positif ya, Pak? Iya, memang betul. Memang pada saat ini Wall Street itu sedang tren positif dikarenakan lagi-lagi karena tensi pemotongan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang terus akan melakukan penurunan. Nah, kemarin ini untuk Fed rate itu ada di level 5,25% sama dengan 5,5%. Langsung dipotong 0,5%, itulah yang menyebabkan sekarang ini Fed berada di level 4,75 sampai dengan 5%. Nah, apabila di bulan November itu nanti akan lagi dipotong sebesar 0,5%, maka bisa jadi Fed rate itu akan bertengger di level 4,25% sampai dengan 4,5%. Nah, inilah yang seru, inilah yang oke. Karena apa? Secara normal apabila suku bunga bank sentral dari suatu negara itu cenderung menurun, disitulah nanti akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Let's say katakanlah Amerika Serikat atau negara-negara utama umum dunia lainnya. Dikarenakan apa? Otomatis kalau suku bunga itu turun, berarti pengusaha untuk melakukan pinjaman kepada bank itu pun juga akan melakukan membayar bunganya itu lebih menurun atau akan terjadi suatu situasi di mana yang namanya easy money, yang mana pengusaha melakukan pinjaman dari bank mendapatkan bunga yang lebih kecil dibandingkan yang seharusnya dibayarkan.
Nah, Dow Jones itu pada sesi Jumat kemarin itu naik 137,89 poin atau kenaikan sebesar 0,33%. S&P 500 turun tipis 0,13% ke level 5.738. Sedangkan Nasdaq itu juga terkoreksi hanya sebesar 0,39%. Nah, penurunan atau koreksi ini terjadi dikarenakan saham Nvidia itu terjadi pergerakan koreksi atau penurunan sebesar 2%. Nah, seperti kita ketahui memang kalau bicara saham Nvidia ini merupakan salah satu saham yang lagi banyak menjadi viral nih, dinikmati oleh para pelaku pasar. Banyak yang langsung berkontribusi, entah itu membeli sahamnya secara langsung atau mungkin dia membelinya lewat bursa berjangka derivatif. Jadi memang Nvidia ini memang lagi viral karena apa? Ini merupakan salah satu pionir saham yang berbasiskan AI. Nah, sementara kita tahu bahwa AI ini sekarang lagi viral juga gitu loh. Oleh karenanya semua perhatian pelaku pasar sedang tertuju kepada saham Nvidia. Nah, saham Nvidia itulah yang menggerakkan untuk S&P 500 dan Nasdaq. Oke, jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya terjadi penurunan, ya otomatis S&P 500 dan Nasdaq itu juga akan terkoreksi. Sebaliknya juga sama, pada saat saham Nvidia itu mengalami kenaikan, maka itu akan menopang pergerakan Nasdaq dan S&P 500 untuk naik ke atas. Kemudian S&P 500 dan Dow Jones itu naik sekitar 0,6%. Tetapi sebetulnya Nasdaq itu mengalami kenaikan sebesar 1% selama sepekan. Nah, ini traders menerima data inflasi yang menggembirakan yang dapat memberikan alasan tambahan bagi bank sentral untuk lebih yakin dalam memangkas suku bunga lebih lanjut. Jadi ya memang ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa bicara bertransaksi di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka, kita ada tuh 3 produk tersebut. Dan jangan khawatir, itu bebas swap dan lagi akan terrollover dengan sendirinya apabila traders menggunakan atau bertransaksi di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Oke, sekarang kita beralih ke minyak. Minyak ini sebetulnya sedang mengalami penurunan, tetapi pada saat sesi Jumat kemarin itu tiba-tiba terjadi rebound. Rebound itu maksudnya apa? Lagi asik-asik turun, ternyata tiba-tiba hari Jumat itu mengalami naik. Nah, itulah yang dimaksud dengan rebound. Jadi pada saat tren negatif, tiba-tiba naik. Nah, untuk kenaikan dari harga minyak ini sendiri itu sebetulnya terjadi karena ada badai Helen. Yang mana nih? Kita baca ya sama-sama ya. Harga minyak mengalami kenaikan di tengah kekhawatiran terkait dampak badai Helen yang menyebabkan penutupan sebagian produksi minyak di Teluk Meksiko. Jadi ya memang badai itu lagi kencang bener nih. Rekan-rekan Okta Trader sekalian, itu sampai dengan 24%, nyaris almost 25% ya, itu menutup kilang minyak yang ada di sana. Jadi katakanlah misalnya ada 100 kilang minyak nih, nah tiba-tiba langsung ditutup 25 kilang minyak dikarenakan badainya itu begitu kuat, takut mengganggu produksi minyak secara keseluruhan. Kemudian untuk data Jumat, minyak Brent itu menguat 0,53%, WTI juga tercatat naik 0,75%. Nah, kenaikan ini melanjutkan tren positif yang juga tercermin dari penutupan perdagangan hari sebelumnya. Meningkatnya harga minyak dipengaruhi oleh penutupan sekitar 24% dari produksi minyak di Teluk Meksiko akibat badai Helen. Badai ini menyebabkan penghentian produksi sebesar 427.000 barel minyak per hari. Nah, otomatis kalau supply-nya berkurang, demand-nya masih ada. Disitulah yang akhirnya menyebabkan permainan hukum supply and demand.
disitulah akhirnya harga menjadi naik. Plus lagi kalau misalnya bicara minyak, pada saat beberapa pekan yang lalu terjadi tendensi bahwa ekonomi China yang lagi jatuh, ekonomi China yang lagi terhambat gitu loh. Nah, biar bagaimanapun kami nggak bosan-bosan sampaikan atau informasikan kepada rekan-rekan traders, biar bagaimanapun negara pengimpor nomor 1 di dunia untuk minyak itu adalah China. Nah, kalau negara China itu sampai terindikasi ada, maksudnya dia perlambat ekonominya, dia terjadi penghambatan, nah otomatis harga minyak secara normal biasanya akan menurun. Nah, kemarin, di sesi kemarin, jadi ada dua nih yang mendukung harga minyak. Yang pertama itu adalah China yang tiba-tiba melakukan stimulus besar-besaran terhadap bank sentralnya untuk dia kembali bertumbuh ekonominya. Dan yang kedua itu adalah badai Helen. Nah, itulah. Jadi memang ya, antara news dengan teknikal itu harus selalu menjadi satu. Oke. Sekarang kita beralih ke emas. Harga emas, kalau bicara emas nggak bosan-bosan juga nih. Kita sampaikan kepada rekan-rekan trader. Secara keseluruhan, emas penggerak utamanya itu adalah yang pertama kali geopolitik. Sepanjang masih ada perang, yang sebetulnya memang perang tuh kita kalau mau juga cepat selesai gitu loh. Tetapi yang memang apa boleh buat, memang ini yang sedang terus berlangsung. Rusia versus Ukraine belum selesai. Kemudian Israel versus Gaza itu juga belum selesai. Bahkan Israel sekarang ini versus Libanon. Libanon itu disinyalir bahwa Hizbullah itu banyak berkumpul di Libanon. Dan yang terbaru kemarin, Israel itu mengklaim bahwa dia sudah berhasil menewaskan pemimpin tertinggi Libanon. Nah, disinilah hal kayak ginilah yang akhirnya menimbulkan kecemasan pasar, aware-nya nih takutnya dampak geopolitik dari Israel versus Lebanon itu akan lebih meluas. Nah, kalau seperti itu adanya, biasanya orang akan cenderung memegang emas. Nah, itu faktor yang pertama dari sisi geopolitik. Faktor yang kedua, yaitu lagi-lagi suku bunga. Nah, kalau bicara suku bunga yang turun biasanya akan menimbulkan animo para traders, animo para pelaku pasar untuk menyimpan emas nih. Iya. Jadi ya bicara emas memang untuk saat ini pendukung atau daya dorongnya untuk ke atas itu memang masih lagi meningkat. Tetapi ya jangan pernah lupa, biar bagaimanapun pergerakan-pergerakan koreksi turun berdasarkan time frame H1, H4, bahkan D1 itu pasti tetap akan terjadi. Nah, saat ini kalau misalnya bicara emas, harga tertinggi di pekan kemarin berada di level 2.685. Nah, yang kita bisa sampaikan kepada rekan-rekan octa traders adalah 2.685 itu merupakan angka resisten utama atau angka acuan utama yang apabila harga tersebut berhasil true breakout, maka dapat dikatakan bahwa emas akan lagi-lagi melanjutkan kenaikannya ke level 2695 dan selamat datang level 2700. Jadi ya memang kita nanti akan lihat sama-sama ya perkembangannya bagaimana, tetapi yang jelas pada saat sesi Jumat emas itu terjadi pergerakan koreksi dikarenakan dari hasil rilis data Core PCE Price Index. Nah, untuk bicara emas, kita lihat nih secara data, emas itu sebetulnya sudah naik sebesar 14% selama satu kuartal ini. Kemudian kalau ini merupakan juga kinerja terkuat semenjak kuartal tahun 2016. Bayangin, 2002, berarti kejadian ini 8 tahun yang lalu. Ini yang paling terkuat. Kemudian naik sudah sementara ini sudah naik sebesar 29%. Jadi kenaikan emas dari bulan Januari
sampai dengan sekarang nih akhir September itu sudah mengalami kenaikan sebesar 29%. Ini merupakan kenaikan terbesar dalam 14 tahun. Oke, berarti itu sudah selesai. Sekarang kita ngelihat dulu apa sih yang akan terjadi selama pekan ke depan. Yang pertama, untuk hari sesi Senin itu ada manufacturing daripada China dari 49,1 menjadi 49,8. Lagi-lagi seperti yang tadi disampaikan di awal, bagus untuk China. Kalau bagus untuk China dampaknya apa? Ingat, kalau yang suka atau bertransaksinya di market Asia berarti dapat dikatakan bisa memberikan peluang untuk posisi buy limit atau buy stop pada Aussie terhadap US maupun New Zealand terhadap US. Tetapi ya tetap dipantau ya, karena nanti setiap secara daily basis sebetulnya dari tim risetnya Okta Investama Berjangka akan mengirimkan tuh, oh resistennya Aussie di mana, resistennya New Zealand itu di mana. Jadi dikasih tuh secara teknikalnya itu akan sampai sejauh mana kenaikannya. Kemudian di sesi Selasa itu akan lagi-lagi ada data CPI untuk Uni Eropa. Kita lihat core CPI flash estimate, ada CPI flash estimate. Nah di situ kita lihat sama-sama akan terjadi penurunan dari level 2,8% menjadi 2,7%. Sedangkan CPI flash estimate itu dari 2,2% menjadi 1,9%. Nah disinilah yang dapat dikatakan menggarisbawahi. Memang kalau bicara inflasi ini trennya ini sudah mulai menurun. Baik itu dari pertama kali adalah Amerika Serikat, kemudian Uni Eropa, kemudian Inggris, sampai Inggris akhirnya yang kalau kita lihat secara cepat untuk data-data ekonominya ini yang lagi paling bagus sekarang itu adalah di Inggris. Kemudian untuk JOLTS job opening itu nanti juga akan dirilis di hari Selasa dari 7,67 menjadi 7,64. Tidak atau kurang bagus untuk greenback. Sementara ISM Manufacturing PMI ini tertolong karena ada peningkatan dari 47,2 menjadi 47,6. Sementara di sesi Rabu itu akan ada pengumuman ADP. ADP akan ada mengalami peningkatan dari 89.000 menjadi 124.000 atau bagus untuk greenback. Sementara di Kamis itu nanti akan ada unemployment claims untuk Amerika Serikat dari 218 menjadi 221. Tidak bagus untuk Amerika Serikat, sedangkan ISM Service PMI itu mengalami peningkatan dari 51,5 menjadi 51,6. Oke, ini sedikit bagus untuk greenback. Tetapi puncak utamanya untuk pekan ini itu adalah pada data non-farm payroll. Jadi seperti biasa ya, kalau bicara non-farm payroll itu memang akan selalu ada di setiap hari Jumat di awal minggu, di awal bulan. Nah, di hari Jumat ini pun juga nanti akan dirilis non-farm payroll. Average hourly earnings itu mengalami penurunan tidak bagus untuk greenback dari 0,4% menjadi 0,3%. Sementara non-farm employment change itu dari level 142 menjadi 144. Itu bagus untuk greenback. Sedangkan unemployment rate itu dirilis tetap di level 4,2%. Jadi memang selama sepekan ini merupakan kumpulan data-data ketenaga kerjaan daripada Amerika Serikat yang mulainya itu dari hari, kita ulang ya, Selasa itu JOLTS job opening, kemudian Rabu itu ADP, kemudian Kamis itu unemployment claims, baru hari Jumatnya adalah sepaket data non-farm payroll. Nah, kita sekarang mulai masuk ke teknikalnya, bocoran-bocoran teknikal kita ini untuk Wall Street. Untuk Dow Jones terlihat betul daripada grafiknya itu sendiri sebetulnya trennya itu lagi naik. Tetapi ya itu dia, walaupun naik tetap waspada sama pergerakan koreksi ke bawah. Pergerakan koreksi pertama itu ada di level 42297.
Kemudian level berikutnya di 41863 dan 50%-nya ada di 41513. Tetapi harga yang terbaik itu adanya di 41163. Nah, itulah angka-angka yang kami sebutkan level yang bagus untuk melakukan posisi buy. Kemudian untuk S&P 500 itu juga sama. Itu sebetulnya slope-nya itu atau arahnya itu sebetulnya arahnya ke atas, tetapi kalau bicara pergerakan koreksi ini ya harus dilakukan karena supaya mendapatkan harga buy yang bagus atau harga buy yang ada di harga bawah. Harga support atau buy di yang bagus di 5.728, 5.666, 5.616 dan yang paling baik itu ada di harga 5.566. Oke. Sekarang kita beralih ke USD Kanada. Untuk USD Kanada, trennya itu sebetulnya sedang negatif, tetapi saat ini sedang terjadi pergerakan rebound. Pergerakan rebound dari USD Kanada itu akan menuju ke 1.3532, 1.3559, 1.3592, dan 1.3620. Jadi bocorannya itu area sell yang baik itu sebetulnya bukan yang baik ya, maksudnya yang optimal lebih mengurangi resiko itu ada di area 1.3592 hingga 1.3620. Jadi antara Fibo 76,4% sampai dengan Fibo 88,5%. Sementara untuk Aussie ini sedang menanjak kuat terus karena terlepas daripada data ekonomi Australia juga memang sedang bagus. Karena pada saat terjadi pengumuman suku bunga di pekan kemarin pun juga tidak melakukan pergerakan apa-apa, sama tetap di level 4,25%. Nah, dan lagi juga Aussie sedang didukung sama berita-berita yang positif dari Cina, di mana China itu coba melakukan stimulus kebijakan moneter yang juga cukup oke untuk mendukung propertinya. Kita lihat sama-sama Aussie, resistennya berada di 0.6952, 0.7030, 0.7095, yang terakhir di 0.7157. Jadi itulah merupakan target-target atas atau resisten, atau kalau mau melakukan sell boleh, tetapi ingat sellnya itu harus sell yang kontra trend. Nah, kalau bicara minyak itu juga sama kaitannya dengan berita seputar China sama badai Helen kemarin, tetapi terutama adalah China lagi coba membenahi ekonominya. Nah, kalau China sudah mulai membenahi ekonominya, dapat dikatakan bahwa minyak itu akan coba melakukan pergerakan rebound atau naik nih. Reboundnya atau naiknya akan menuju ke level 69.66, 70.3071.09 hingga 71.75. Nah, sementara primadona kita semua yaitu emas. Nah, kalau bicara emas, level support yang bagus itu atau level buy yang bagus, yang optimal itu berada di level 2632, 2616, kemudian 2599 garis miring 2600, kemudian 2579 hingga 2562. Nah, level support psikologis utama berada di level 2546. Nah, sementara harga tertinggi sepanjang masa, kami ulangi, 2685 masih merupakan target resisten psikologis utama saat ini. Dimana kalau 2685 itu berhasil true breakout, dapat dikatakan selamat datang 2695, selamat datang 2700, dan selamat datang area selanjutannya yang bahkan digadang-gadang oleh banyak pelaku pasar ke area 3000. Tetapi kita nggak boleh terlalu gegabah juga ya, karena dibilang pergerakan koreksi ya pasti akan selalu ada. Oke. Nah, saat berada di market selalu rencanakan terlebih dahulu
apa yang Anda ingin transaksikan dan bertransaksilah sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan bersama. Okta Investama Berjangka, ketemu bersama saya lagi Yosi di pekan depan. Bye-bye.